Kita buka halaman 161, masih tentang sholat tahajud, adab melaksanakan sholat tahajud. Kita baca Fatihah dulu untuk muallif kitab Al-Habib Muhammad Bagir bin Abdullah Al-Habsyi, dan juga buat orang tua kita sudah meninggal dunia, kakek nenek kita, guru-guru kita, paman bibi kita, bil khusus waqif dari Masjid Nurul Yakin, kakenda guru anda Haji Musannif bin Guru Haji Ilyas, anallahu taghashahum birahmati wal maghfirah wa yuskinul jannah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Baik. Halaman 161, Hudar pengen Hudar. Halaman Nomor 3. Ayo, qala rahimallah. Qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, disunahkan memulai dengan sholat 2 rakaat singkat sebagai pembuka, dan setelah itu sholat beberapa rakaat pun sekehendaknya. Dan sebaiknya membagi rangkaian sholat tahajudnya dengan 2 rakaat masing-masing dengan 1 salam. Kemudian diakhiri dengan 1 atau 3 rakaat witir. Nah, jadi disunahkan sebagaimana riwayat Bunda Aisyah dalam Sahih Muslim, apabila Rasulullah bangun dari tidurnya untuk sholat tahajud, apabila Rasulullah bangun dari tidurnya untuk sholat tahajud, beliau memulai dengan 2 rakaat yang singkat, rakaataini khafifatain. Ini namanya rakaatil fathi, untuk pembukaan. Kemudian setelah itu sholat malam semampunya, sekehendaknya berapa aja boleh. Namun bagusnya 2 karena dalam sebuah hadis sahih Nabi bersabda, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu bagusnya 2, tapi 4 boleh. 8 boleh, langsung 10 juga boleh. Nanti itu dengan 1 witir boleh, Baik, yang keempat. Yang keempat, memanjangkan berdiri dalam sholat tahajud dengan membaca ayat-ayat Al-Quran serta Al-Fatihah. Lebih afdal daripada memanjangkan rukuk dan sujud, atau daripada memperbanyak rakaat. Untuk memudahkan, terutama jadi, bagi. memang ini ada sebuah diskusi, mana lebih utama, banyak rakaat apa tulul qiyam? Mana lebih utama, banyak rakaat ataukah sholat malam Untuk sholat malam mana bagusnya, banyak rakaat ataukah panjangnya berdiri? Maka jawabannya sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi SAW kalau udah sholat malam jangan ada yang bertanya bagaimana panjangnya beliau sholat. Karena disebutkan Rasulullah SAW ini kalau sholat malam membaca Al-Quran, berdiri panjang. Nah, disebutkan di sini ringkasannya, berdiri memanjangkan diri dalam sholat tahajud lebih utama daripada memanjangkan ruku dan sujud, atau daripada memperbanyak rakaat. Berdiri lebih bagus, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah Subhanahu Wa Taala seraya berdoa. Artinya panjangnya berdiri lebih utama ketimbang panjangin ruku ataupun sujud ataupun memperbanyak rakaat. Dengan apa? Membaca Al-Quran yang banyak. Terus untuk memudahkan. Untuk memudahkan, terutama bagi yang tidak banyak hafalan ayat-ayat Al-Quran, tidak ada salahnya membaca mushaf kecil Al-Quran untuk dibaca pada waktu berdiri dan diletakkan di atas meja atau lemari di sebelahnya, atau dimasukkan ke dalam saku baju ketika hendak rukuk. Nah, ini pakai begini nih, pada begini, atau pegang saat begini, begini saatnya boleh, ditaruh di meja atau di lemari, Baik, seperti itu. Kalau saya perhatikan
Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, salah satu guru kami di Hadramaut. Beliau saja kalau salat duha 8 rakaat itu lebih kurang hampir membaca setengah juz atau 1 juz setengah. Salat duha itu 8 rakaat. Nah, apalagi lagi salat malam, maka lebih berdiri, ya. Nah, besok beliau hari Sabtu mau hadir ke mana? Ke Indonesia nih. Bagi yang punya waktu, kesempatan, hadirlah pengajian beliau selama di Indonesia nih. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Masya Allah, salah satu bagiah sisa dari yang ulama-ulama Hadramaut. Beliau itu sehari ngajar ngajinya lebih kurang 13 kali. Dari mulai bangun malam sampai tidur malam itu pengajiannya lebih kurang 13 kali sehari. Nah, besok beliau mau hadir di sini. Nah, jadwal beliau itu di Indonesia mulai hari Ahad tanggal berapa? 20. 20 ya? 20. Ya, 20, Senin 21, Selasa 22 itu salat subuh dan kajian subuh sampai isyraq di Masjid Istiqlal. Nah, jika punya waktu hadirlah, ya, jangan di sini mulu, ya, berangkat sana. Ini mah hari Ahad, kalau memang hari Senin Selasa nggak libur, Ahad besok, ya, ada berangkat semua Istiqlal. Tapi datangnya jangan jam 4, jam 3, karena pas tempat udah penuh. Bisa jadi dapat di luar. Kalau jam 4 subuh nih setengah 5 berjalan, sampai sana udah penuh, ya, karena diperkirakan itu Istiqlal tumpah ruah itu dengan orang-orang yang mau hadir pengajian sama Habib Umar bin Hafidh, ya. Jadi ngaji subuh hari Ahad tanggal 20, Senin 21, Selasa 22 di Masjid Istiqlal, ya. Itu Om hadir, kan belum sempat ke sana ke Hadramaut jumpa, ya. Itu kemarin saya ke sana dijadwalkan jumpa Habib Umar malam jam 9, ya, setelah malam dijadwalin, katanya kasih waktu khusus. Itu saya baru ketemu beliau setengah 12 malam. Itu pun tamu di rumah beliau, di belakang saya ngantri masih 7 orang. Jam setengah 12 malam untuk curhat, untuk ngobrol. Itu Habib Umar, Masya Allah, waktunya penuh, full, ya. Masya Allah tuh. Nah, tapi beliau sholat berjamaah, nggak tinggal, ya, mengaji, nggak berhenti, gitu. Ya, Insya Allah, termasuk salah satu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan dalam mengemban risalah, menyampaikan ilmu. Sehari 13 majelis. Itu belum majelis undangan, nikahan, belum gitu. Baru pengajian. Masya Allah, ya. Waktu ini sedang ilmu semua. Nah, beliau termasuk kalau salat malam, bahkan duha yang bisa disaksikan orang banyak, itu baca Quran. Cuman nggak begini, ya, Qurannya kecil gini. Jadi beliau baca, nanti isinya di meja. Berdiri, kamu lagi. Nah, itu baca begini. Kebet-kebet, mungkin berapa halaman dulu, gitu ya. Lebih kurang 8 rakaat itu 1 juz atau kadang lebih. Itu dalam salat duhanya. Belum salat malamnya. Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kalau antum bisa sempat hadir, insya Allah dapat keberkahan melihat wajah-wajah orang-orang yang soleh seperti ini. Insya Allah, ya. Baik. 5. Apabila rasa kantuk sangat mengganggu, sebaiknya menghentikan salat dan tidur sebentar sehingga hilang kantuknya. Nah, orang lagi yang mulai ngantuk, berhenti, pindah sih. Kalau pindah dulu pindah. Kalau pindah belum hilang juga kantuknya, berhenti, tidur. Dalam sebuah hadis dikatakan, falyanam. Ya, kenapa? Khawatir la'allahu yastaghfiru rabbahu fayasubba nafsahu. Khawatir nanti dia maksudnya mau minta ampun, berdoa, malah akhirnya malah doa jelek. Ya, misalnya ketika mau baca Rabbil firli, artinya Tuhan tolong ampuni saya, warhamni, tolong rahmati saya. Kadang ngantuk, Rabbil firli, Tuhan jangan ampuni saya, wala tarhamni, jangan rahmati saya, wala tajburni, jangan tambal kekurangan saya, wala tarfa'ni, jangan angkat dari saya. Loh, gara-gara kan ngantuk, dengan asalnya Rabbil firli, warhamni, wajburni, Rabbil firli, Rabbil firli, wala tarhamni, wala tajburni, wala tarfa'ni.
mending tidur dulu aja ya. Tidur supaya hilangan ngantuk. Nanti kalau seger baru bangun lagi. Nah, 6. ya termasuk saya malam ini memperhatikan ini. Tadi malam ngantuknya bukan main, karena baru pulang jam setengah 1, jam setengah 4 ya mulai itu ngantuk main. Duh, habisin witir dulu bagaimana ya, ngantuk banget udah tidur dulu. Nah, bangun dekat azan bangun lagi, habisin witirnya. Kayak gitu, ya. Ayah. 6. Dianjurkan bagi seorang suami apabila bangun untuk bertahajud membangunkan juga istrinya untuk diajak salat bersamanya. Dengerin nih, bagi yang punya istri, ya. Yang bangun yang salat malam yang bangun yang salat malam yang aku mau nikah lagi, yang pasti bangun dia. Oh, ya kan? Bangunin. Apa mau nikah lagi, Bang? Enggak, salat malam. Tadi bilang mau nikah lagi, kamu ngigo tuh dibangun susah sih begitu. Ya, bangun malam. Begitupun anak di rumah ya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bangun malam itu bisa tahajud ya, ngetok-ngetok rumahnya, apa namanya, istri-istrinya tentunya ya, kemudian anak-anaknya, bangunin Sayyidina Fatimah, bangunin Sayyidina Ali, itu ya, ya ahli bait Rasulullah, gumu, bangun salat malam. Jadi memang membangun istri, anak untuk bangun malam itu apa? Sunnah. Jadi jangan sampai ditinggalkan itu, ya. Nah, jangan sampai kasihan orang dingin malam-malam bangun jangan begitu. Ya, bangunin sunnah walaupun sholat dua rakaat bangun malam, ya. Boleh. Tidak ada larangan, ya. Jadi yang ada apa namanya, yang disunahkan sholat bersendiri, cuman berjamaah boleh, apalagi dalam posisi memberikan contoh tarbiyah, ya, ajak berjamaah. Saya sering apa namanya kalau malam seringnya tuh berjamaah, ya. Saya punya putra Hasan, ya, kalau berjanji mulai umur 7 tahun untuk sholat witir 11 malam bangun jamaah, kalau mau ngantuk itu bangunin, ayo sholat jamaah. Kalau berjamaah jadi semangat kan, kalau sendiri kan lebih ngantuk. Kenapa? Enggak sendiri. Cuma kalau makom tarbiyah dalam pendidikan itu disunahkan. Itu ya. Ya. Itu. Dan boleh, ya. Baik, terus 7. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Apabila seorang istri bangun terlebih dahulu, dianjurkan pula membangunkan suaminya. Kalau istri yang bangun duluan, juga sunnah bangunin suami. Orang tua bangunin anak, dan seterusnya begitu. Ya, baik. 7. Sebaiknya menetapkan sejumlah rakaat tahajud. Sudah sini ada apa namanya riwayat dari catatan kaki. Abu Daud, catatan kaki ya. Baik. Kita baca teks hadisnya nih. Lihat ini, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Idza aiqadar rajulu ahlahu minal laili." Apabila seorang laki-laki ya, laki bangun dan membangunkan keluarganya di malam hari, fasallaya, dan salat berdua atau berjamaah kan? Au shalla raka'ataini jami'an, atau salat 2 rakaat berjamaah bareng-bareng. Kutiba fidz dzakirina wadz dzakirat. Dia dicatat oleh Allah taala masuk dalam rombongan az-zakirina wadz dzakirat. Orang yang sama-sama apa namanya mengingat Allah. Tuh. Jadi bangun berdua. Jadi kebaikan jangan hanya dimonopoli sendirian. Ya. Kebaikan itu jangan hanya dimonopoli sendirian. Kita ini ummatan jamiah, ummatan jamaiyah. Kita ini umat yang dianjurkan harus berjamaah apa-apa kebaikan tuh. Jangan diborong sendirian aja. Gitu, ya. Ajak bareng-bareng untuk kebaikannya. Baik, terus 7. Sebaiknya menetapkan sejumlah rakaat tahajud sekadar yang mampu dilaksanakan secara rutin setiap malam sepanjang hidupnya. Tidak baik meninggalkannya sama sekali setelah itu atau menguranginya kecuali dalam keadaan darurat. Naam. Jadi
sebaik-baik amal itu adwamuha, yang dawam, yang istiqomah, yang rutin, wa in qalla, kata Nabi, walaupun sedikit. Jadi nggak mesti harus 11 rakaat. Oh, mampunya saya baru 3, yang penting jangan ditinggalin. Jangan semangat awal-awal 11, lama-lama mundur, hilang dah. Sedikit nggak apa-apa, yang penting dawam. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, ayul amali ahabbu ilallah. Ditanya, ya Rasulullah, apa sih amalan yang paling disuka sama Allah? Amalan yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla, yang dikerjakan secara rutin, kontinu, walaupun sedikit. Oh, apalagi banyak. Nah, maka ini qiyamul lail ini namanya salat tahajud ini, ya, ini ciri orang-orang istimewa. Maka sangat aib, enggak pantas kalau seorang sudah mempelajari ilmu tentang tahajud, apalagi seorang santri, apalagi seorang ustadz, apalagi seorang dai, apalagi seorang kiai, lalu meninggalkan tahajud. Aib. Para nabi itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk bertahajud. Maka pewaris nabi ya kudu begitu juga. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Alasan apapun, nggak boleh tinggalkan tahajud. Bangun sebelum subuh, sholat walaupun hanya minimal 2 rakaat. Paham ya Muhammad? Hah? Terus 8. Sangat dianjurkan memperbanyak doa dan istighfar di waktu-waktu malam pada umumnya, khususnya di pertengahan malam dan lebih khusus lagi pada sepertiga terakhir malam, yakni beberapa jam menjelang waktu fajar. Naam. Dianjurkan memperbanyak, apa sih yang paling dianjurkan malam hari itu? Banyak istighfar dan doa. Ya, ini maaf guru kita aja nih, Ustaz Husain Al-Atas itu, setahu saya beliau tuh amalannya tiap malam jam 1 udah bangun, nggak tidur lagi saya pagi. Ustaz Husain tuh jam 1 udah bangun, sholat udah. Jam 1 udah bangun, udah tidur lagi. Ya kita jam-jam setengah 4 lah, latihan dulu, ya nggak? Setengah 4 itu. Ini jam 1 udah nggak tidur lagi dah. Tidur jam setengah 10, jam 10 bisa, ya setengah 1 bangun, ya setengah 1 bangun, udah sholat, baca Quran, wirid, ya selawat, istighfar sampai pagi. Nah itu beliau kan, kalau kenapa sih katanya madunya beliau tuh banyak yang orang cocok madu, soalnya jual madu. Karena beliau tuh kalau habis sholat malam, ya baca Quran dan wiridnya di depannya madu semua. Jadi madunya diruqyah baca Quran. Madunya itu beliau. Ya. Begitu. Nah, ini perlu kita dawamkan, ini biasakan, ya. Ya, ada caranya dengan mungkin seminggu sekali di masjid sholat tasbih berjamaah, bagus, ya. Atau witir berjamaah, bagus. Kalau enggak di rumah, ya. Istri bangunin, ayo sholat jamaah yuk, sholat witir yuk, sholat tahajud yuk. Nah, itu sebisanya seperti itu kita amalkan, ya. Kemudian ya bentar, apalagi itu berdoa dan istighfar, karena ciri ibadur rahman wabil asharihum yastaghfirun, ya, wal mustaghfirina bil ashar, berbanyak istighfar di waktu sahar. Ini ada ungkapan begini, kalau kata orang istilahnya orang Jawa nih, nek dalu jerito wis isu jerato. Jadi bangun malam itu satu kunci terbuka pintu rezeki. Kenapa? Malam jerit-jerit doa, pagi jerat rezeki. Apa nih? Tahu nggak menjerat? Jemaah? Paham menjerat nggak menjerat? Ngikat. Jerat. Ya, jerit kalau bahasa kita. Jadi bengi jerito. Nek awan jerato. Malam jerit berdoa, siang menjerat rezekinya. Ambil rezekinya, ambil doa, tinggal ambilin. Malamnya bangun. Ya. Paham ya? Berarti yang orang Jawa apa bukan? Jawa bukan? Jawa bukan? Nah, belajar bahasa Jawa nih. Bengi jerito. Jerito. Awan jerato. Ya. Malam
berjeritlah berdoa mohon pada Allah Taala rezeki, ampunan. Dan kan istighfar itu kan di antara makna artinya kan keutamanya adalah menjemput rezeki. Istighfar itu menjemput rezeki, apalagi di malam hari di sepertiga malam yang akhir. Nah siangnya tinggal ngambil doang tuh rezekinya, comot gitu ya. Malamnya berbanyak istighfar. Habis witir 11 rakaat baca 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam Al-Quran diceritakan tentang Nabi Yunus apa? Kata Allah Ta'ala, wa nada fiz zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan beliau kata Allah Ta'ala, Yunus di malam hari, di waktu gelap, di masa di perut ikan hiu itu, waktu gelap, apa yang dikumandangkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fanajjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka dari itu kami selamatkan dia dari galau dan gundah gulana. Ya, baik. Benar jodoh enggak? Malam hari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah selamatkan dari galau. Ya, gak gundah gulana, aduh kok belum nikah juga sampai hari ini. Ya, malam hari di waktu sahar bukan tidur, tapi apa? Nada fiz zulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al Habib Abdullah bin Al-Haddad ngajarin habis witir itu paling enggak 40 atau 41 kali dibaca, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Baik, kemudian ada sebuah hadis, coba catatan, cukup banyak pujian Allah ditujukan kepada para pemohon ampunan. Di antaranya wabil ashari hum yastaghfirun atau wal mustaghfirina bil ashar. Ya, itu orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ibadur rahman. Hamba-hamba pilihan Allah. Tuh, ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah itu ya, cirinya bil ashari hum yastaghfirun. Saya sih ketemu orang model-model yang begitu tuh rata-rata emang bangun malamnya jago. Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas, Habib Umar bin Ahmad tuh yang dikenal dengan doa manjur. Sama, beliau setengah 2 tuh udah nangis-nangis. Beliau itu bahasa begini, bahasanya. Orang kadang punya urusan datang kemari, ya, minta doa, ya kan? Kadang-kadang ngasih hadiah, ya kan? Kata beliau, kagak banget mau bangun malam, dikira doain orang, bacain orang nih, orang punya hajat ya, Bib tolong doain Bib, anak punya proyek goal, dikira nggak capek, orang lagi pada tidur, aneh bangun nangis sama Allah Taala. Jadi beliau tuh kalau minta apa-apa tuh sampai menangis. Matanya berarti matanya ini gitu, mata-matanya kan berat ya. Ya, beliau tuh kalau malam kerjaan nangis, malam tuh kerjaannya nangis. Tuh. Minta ini, minta itu sama Allah Ta'ala. Emang kerjaan nangis malam hari. Itu emang rata-rata ibadur rahman itu cirinya mustaghfirina bil ashar. Wa bil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahar orang lagi pada lalai tidur, dia minta ampun pada Allah Ta'ala, nangis-nangis minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian ada sebuah sabda Nabi, di antara saat-saat di malam hari ada waktu tertentu yang apabila bertepatan dengan itu seorang muslim memohon satu kebaikan dunia akhirat, maka pasti Allah akan ijabah. Nah, saat tersebut ada dalam setiap malam. Tuh, waktu mustajabah itu ada kapan? Setiap malam. Maka cari tuh jam berapa kira-kira, bangun ya, bangun doa, bangun minta, bangun istighfar supaya Allah Subhanahu wa taala ijabahkan doanya. Belum lagi ada hadis qudsi katanya tuh. Nabi bersabda, Allah turun ke alam dunia ya. Itu turun ampunan dan rahmat secara khusus. Lalu seperti yang malam menyuruh malaikat berseru, adakah yang berdoa kepadaku? Nih, di seperti yang akhir. Malaikat berteriak-teriak, adakah orang yang berdoa kepada Allah?
Allah Ta'ala akan penuhi doanya. Ada yang minta ampun, Allah berikan ampunannya. Ada yang minta sembuh, Allah sembuhin penyakitnya. Kapan itu? Di sepertiga malam yang akhir. Tuh, baik. Ada sebisanya, khususnya maaf nih bagi para pensiunan, ya nggak? Ya kan? Yang udah nggak banyak kesibukan, usahakan pastikan kita nggak tinggal bangun malam, ya, nggak tinggal bangun malam. Pastikan, jangan hanya bulan Ramadan doang, bangun karena mau makan, mau sahur, ya. Khususnya yang usianya udah di atas kepala 5, ya, aib, bahkan kalau boleh saya katakan dosa besar orang kalau udah kepala 5 nggak bisa bangun malam, nggak mau bangun malam, aib besar dosanya itu, ya. Lalu mati tinggal di depan mata, udah masih nggak mau bangun malam, rugi, ya. Usahakan pastikan untuk bangun malam. Berikutnya nomor 4, ya. Nomor 4. Nomor 4, salat tarawih atau qiyam Ramadan. Baik, baca. Wih, panjang juga nih. Baca apa? Terus. Tarawih kata tunggalnya adalah tarwihah. Menurut bahasa berarti istirahat. Di sini berarti istirahat setelah setiap 4 rakaat salat sunnah tarawih di bulan Ramadan disebabkan panjangnya ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca pada masa itu dalam setiap rakaat. Dengerin tuh. Dibilang tarawih artinya apa? Rehat sejenak, istirahat. Di sini berarti istirahat setelah kapan? Setelah setiap 4 rakaat salat tarawih di bulan Ramadan. Kok bisa istirahat? Disebabkan panjangnya ayat-ayat Quran yang dibaca pada masa itu. Jadi kalau tarawih, kalau salat Ramadan, qiyam Ramadan bacanya kulhu, ya belum disebut tarawih. Sebelum istirahat orang ini disebut tarawih itu karena istirahat. Ya, istirahat apain? Habis 4 rakaat, ya, istirahat sejenak. Ya, baca Quran panjang, wajar. Nah, kalau cuman kuliah kulhu, al-hakumut kulhu, ya, lalu disebutnya tarawih istirahat. Nah, bagaimana ini? Ya. Baik, terus Dalam hadis istilah yang digunakan ialah salat qiyam Ramadan. Sedangkan kata tarawih tampaknya baru digunakan kemudian sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, siapa yang berqiyam Ramadan semata-mata karena keimanan dan keikhlasan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya sebelum itu. Baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. baik, insyaallah sambung lagi di pertemuan berikutnya. Sudah jam 6 lebih, kita baca Yasin. Anallahu taqasyahum anallahu taqabbal nabil qabul tammi kulli sulul ma'mul surah sya'run zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah dafiatan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina ahbabina talabina في خير وعافية إلى حضرة النبي الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.